Selamat pagi sedang jemaat Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah ibadah GBAP Bunga Baku. Haleluya sidang jemaat Tuhan saudara. Saya bersyukur bahwa sidang jemaat Tuhan kita bisa sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Tapi saya minta sidang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Saya minta kita semua mau kasih salam ke kiri dan kanan kalian. Katakan jangan takut dan bimbang, ada Yesus bersamamu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita kasih salam, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan dengan iman bahwa ada Yesus. Oleh sebab itu apapun keadaan kalian saat ini, janganlah takut dan bimbang. Sebab Yesus sanggup untuk menolong kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo sidang jemaat Tuhan saudara, kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Mari kita semua tepuk tangan. Yang di rumah dimanapun Anda berada. Sebab Yesus layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Kita nyatakan, takkan ku ragu Tuhan akan Engkau. Semuanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari semua katakan semua. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan lebih lagi. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin. Ku yakin dan percaya. Kau Tuhan. Mari semua katakan namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari mana? Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay, come on. Dialah Yesus Raja yang menuntun langkah-langkah kita. Sebab itu kita tidak ragu dan takut. Sebab Dia siapa? Sebab Dia siapa? Katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Lebih lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan.
Haleluya. Katakan sama-sama. Semuanya siap? 1, 2, 3. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab apa? Kau menjamin hidupku. Oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Sebab itu kami nyatakan sama-sama saudara dengan imanmu. One. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya. Yang percaya dengan iman kalian bahwa mereka adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Mari semua sejajar Tuhan, semua katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan lebih lagi kepada Tuhan kita, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami berjalan bersama Engkau, kasih Tuhan, terang Tuhan menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dan kami tidak akan takut bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu
Ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Ya Yesus, Yesus, kami percaya Engkau Allah setia, Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan, ya Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kau penolong kami yang hidup, ya Yesus. Mari saudara kita menyembah Dia. Mari saudara kita agungkan nama-Nya. Berikan korban syukur, korban pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak. Terima segala pujian, terima segala penyembahan kami. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus ada bagi kami. Kami berharap padamu, kami berharap padamu ya Allah. Oh haleluya, kuasa-Mu penuh atas kami, kuasa-Mu penuh atas kami. Dengan iman kami percaya Engkau Tuhan ada bagi kami, Engkau peduli atas hidup kami ya Tuhan, ya Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, baik kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, semuanya itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami dimanapun kami berada. Dan Engkau urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah judulnya Kado Terbaik untuk Tuhan. Kado terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, kemarin tanggal 25 Desember kita memperingati Natal ya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Banyak gereja-gereja hari-hari ini mungkin sudah merayakan Natal dengan beragam acara yang ditampilkan. Dan kemeriahan pohon Natal, lampu yang indah. Tentunya itu semua bentuk rasa syukur dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yang pernah lahir ke dunia. Bapak Ibu, saya ingat dulu pernah pada saat perayaan Natal, kami adakan nih tukaran kado bersama jemaat. Wow, rasanya senang sekali. Apabila kado yang didapat itu sesuai yang kita mau. Begitu ya. Lalu kita makan bersama, bersuka cita, berfoto-foto. Wah, semua gembira pada saat kita merayakan Natal. Itu yang saya ingat dulu ya. Nah, tetapi di sini saya merenung, perlu kita ketahui Bapak Ibu, di balik semua itu, pernah tidak kita berpikir kado apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Pernah tidak kita berpikir, ya, bukankah kita sedang merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus? Iya kan? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memang sebenarnya tidak memerlukan kado yang bersifat duniawi dari kita ya, tidak memerlukan itu. Tetapi kado yang Tuhan Yesus sebenarnya ya perlukan adalah kehidupan kita yang mau benar-benar dipersembahkan kepadanya. Dan itu tergantung dari respon hati kita kepada Tuhan. Apakah kita mau benar-benar memberikan kado terbaik untuk Tuhan Yesus? Yaitu segenap hati kita. Inilah Bapak Ibu, kita melihat perayaan Natal yang luar biasa. Tetapi kita lupa memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar kado terbaik apa yang akan kita berikan kepada Tuhan di dalam momen Natal ini. Nah, kita akan melihat dalam satu kisah di Matius 2 ayat 10 sampai 11. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan kisah ini ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, saudaraku yang dimanapun kita berada. Cerita orang Majus ini tidak asing lagi ya kita dengar. Di setiap momen Natal ada dikisahkan kisah orang Majus ini. Alkitab menuliskan bahwa ketika orang Majus ini mengikuti bintang di langit, ya, mereka akhirnya menemukan tempat di mana Yesus berada. Mereka orang Majus ini sangat bersukacita. Sukacita orang Majus ini ya Bapak Ibu, karena mereka melihat seorang raja, ya, Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Dan ketiga orang Majus ini juga menemui Yesus dan ibunya. Nah, perhatikan Bapak Ibu di ayat itu. Pertama kali yang dilakukan orang Majus ini, mereka sujud menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah bentuk kado yang terbaik sesungguhnya diberikan kepada Tuhan Yesus. Diawali dengan sikap hati yang memberi hormat kepada Tuhan Yesus. Ya, padahal kita tahu kan Bapak Ibu, waktu itu Yesus masih bayi ya, masih seorang bayi. Tetapi kita perhatikan, mereka
begitu mereka melihat Tuhan Yesus bersama ibunya, mereka lakukan sujud menyembah. Disinilah kado terbaik mereka yang pertama mereka berikan, yaitu penghormatan kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian setelah itu baru mereka keluarkan persembahan materi mereka. Berupa apa Bapak Ibu? Ada emas mereka berikan, ada kemenyan, ada mur. Luar biasa, kado terbaik yang diberikan orang-orang Majus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus adalah dengan menyembah Dia. Artinya mereka memberi hormat terlebih dulu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya, di momen Natal ini, apakah kita sudah memberikan kado terbaik kita untuk Tuhan Yesus? Ya, atau kita hanya sekedar merayakan, memperingati ulang tahunnya Tuhan Yesus tanpa memberikan sesuatu untuk Tuhan Yesus? Mari kita periksa perayaan Natal yang sudah kita lakukan. Memang tidak salah kita melakukan bentuk penampilan, tarian atau apapun itu. Tetapi ingat, kado terbaik kita seperti yang orang Majus lakukan, dia memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, mari sama-sama kita mempersiapkan dan memberikan kado terbaik kita untuk Tuhan di Natal ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa saja kado yang hendak kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai wujud sukacita kita dalam merayakan ulang tahun Tuhan Yesus tahun ini? Ada dua hal yang akan saya bagikan untuk kita semua. Apa saja kado yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus sebagai wujud sukacita kita di dalam merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ini di bulan Desember ini? Ya, setiap gereja pasti ada tanggal berapa, tanggal ini merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ya, Natal. Nah, sekarang kita apa saja sih kado yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus? Dari firman Tuhan yang akan sampaikan, hanya ada dua hal yang akan saya bagikan bagi kita semua, kado terbaik kita untuk Tuhan Yesus dalam merayakan, yaitu kelahirannya. Yang pertama, kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus adalah pertobatan hidup setiap hari. Kado terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus, yang pertama adalah pertobatan hidup setiap hari. Mari kita membuka Kisah Rasul 3 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah kutipan khotbah Rasul Petrus kepada orang Israel. Pada waktu itu Rasul Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo. Petrus mengatakan kepada mereka untuk sadar dan bertobat. Supaya apa? Supaya dosa mereka dihapuskan. Sekalipun bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan, yang nenek moyang mereka adalah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi bangsa itu harus mengalami pertobatan, pertobatan yang terus mengalami satu pembaharuan pikiran, supaya bangsa Israel itu semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Dan inilah penekanannya adalah mengalami perubahan pertobatan, semakin hari diubah pemikirannya terhadap kebenaran Tuhan Yesus. Jadi kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus di momen Natal ini adalah yang pertama, pertobatan hidup setiap hari. Bapak Ibu, bertobat haruslah dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari oleh orang percaya. Tidak hanya satu kali kita bertobat, ya, melainkan terus-menerus berulang-ulang. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu berkodrat dosa, ya. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk bertobat setiap hari. Apa sih yang dimaksudkan bertobat itu Bapak Ibu? Maksudnya adalah menanggalkan manusia lama dengan segala watak buruk kita dan kita kenakan manusia baru, pikiran dan roh yang diperbaharui di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Seperti yang nyata dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu, akan banyak tantangan yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Disinilah kita harus menyadarinya, segera bertobat. Supaya dosa kita dihapuskan, minta ampun kepada Tuhan, tinggalkan kebiasaan buruk, bangun komitmen untuk tidak mengulangi dosa lagi. Ya, misalkan saya kasih contoh. Misalkan ada dosa yang masih itu terus kita lakukan. Dosa ya, saya ambil sedikit aja, dosa berbohong. Mungkin kita berpikir, Tuhan gak tahu kalau, gak apa-apa lah bohong-bohong dikit. Ya enggak, bohong-bohong dikit toh, aku gak tahu, gak ada yang tahu kok gitu. Padahal hati-hati Bapak Ibu, ya hati-hati. Tuhan tahu sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu, mari kita sadar apa yang kita lakukan. Ketika kita lakukan itu dosa, cepatlah bertobat, minta ampun, dan jangan mengulangi dosa lagi. Inilah sesungguhnya kado terbaik untuk Tuhan itu Bapak Ibu. Pertobatan hidup setiap hari, belajar koreksi diri di hadapan Tuhan. Perbuatan apa yang aku lakukan Tuhan yang melukai hatimu Tuhan? Lalu kita katakan, perkataan apa ya Tuhan yang aku ucapkan sembarangan yang menyakitkan hatimu Tuhan? Ini perlu kita senantiasa koreksi dalam diri kita. Apa yang harus terus dibereskan dalam diri kita ini. Agar setiap hari kita bisa memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Pertobatan hidup setiap hari. Ya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua. Mari kita berikan kado terbaik kita untuk Tuhan Yesus. Yaitu pertobatan hidup kita setiap hari. Inilah kado yang Tuhan Yesus mau dalam diri kita. Bapa di surga menghendaki agar setiap kita orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita harus mempertahankan hidup yang kekal itu. Kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan kita harus belajar bertobat setiap hari. Tinggalkan manusia lama, kebiasaan buruk. Bangun manusia roh kita untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Inilah kado terbaik yang pertama yang saya sampaikan kepada kita. Yaitu pertobatan hidup setiap hari. Berikanlah kadomu kepada Tuhan yang terbaik. Bertobatlah setiap hari ketika ada dosa-dosa yang setiap hari mungkin tanpa disadari Bapak Ibu lakukan. Mari lepaskan, tinggalkan, jangan mengulangi lagi. Kita mau berikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Ini adalah kado terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita membuka dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dan jelas mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap. Artinya seluruh, penuh, tidak separuh hati dalam mengasihi Tuhan dan dalam mencintai Tuhan. Bapak Ibu, kalau memang Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya, di momen Natal ini tidak cukup hanya sekedar nyanyian kita, ya, tarian-tarian atau penampilan yang lain sebagai kado kita kepada Tuhan. Tetapi lebih dari itu semua, kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus memiliki sungguh-sungguh hati yang mencintai Tuhan. Ya, dalam bentuk apa kita mencintai Tuhan? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa kita mencintai Tuhan? Tidak cukup Bapak Ibu kita ke gereja 1 kali seminggu. Itu dikatakan mencintai Tuhan. Ya, atau terlibat dalam pelayanan di mimbar. Dikatakan mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan paling tidak
ia selalu mengadakan waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Paling tidak seperti itu. Dia selalu mengadakan waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Dan di semua gerak hidupnya tidak melukai perasaan Tuhan. Ya. Dan orang-orang seperti ini pasti berubah karakternya. Ya, karakternya berubah kalau dia memiliki hati yang mencintai Tuhan. Ya, orang-orang ini akan lebih baik hidupnya. Orang yang tidak mencintai Tuhan itu Bapak Ibu pasti melukai perasaan Tuhan. Ya, kita berpikir dengan cara apa aku melukai perasaan Tuhan? Toh Tuhan gak kelihatan kok. Ya, banyak ya. Mungkin kita merasa Tuhan tidak kelihatan, tapi apa yang kita lakukan ke sesama kita, misalkan kita bersifat kasar ke orang, suami mungkin bersifat kasar ke istri, anak bersifat kasar ke orang tua, atau orang tua bersikap kasar ke anak, kata-katanya kasar, kata-kata menyakitkan. Bukankah itu kita sebagai orang Kristen melukai hati Tuhan? Kalau kita bersikap kasar kepada orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, ya. Ada lagi orang-orang Kristen dikatakan mencintai Tuhan, tetapi menunjukkan sikap yang tidak baik, sewenang-wenang kepada orang lain, membenci, menipu, menghina orang lain. Kalau ini masih sering dilakukan, ini bukan mencintai Tuhan, tapi melukai perasaan Tuhan. Tapi kita tidak mau demikian Bapak Ibu. Kita mau mencintai Tuhan, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Dalam bentuk wujud kita belajar mengasihi orang lain. Seperti Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, mari kita belajar. Saya juga sampai hari ini terus berjuang untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ya, sekalipun tidak mudah, tetapi Tuhan tahu hatiku yang rindu untuk mencintainya. Dan aku percaya kekuatan dari Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Dan saya percaya kita semua, Bapak Ibu, baik dimanapun berada, baik yang ada di rumah, ketika kita benar-benar memiliki hati yang mencintai Tuhan, itulah kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Miliki hati yang mencintai Tuhan. Bangkitkan rohmu untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan lukai perasaan Tuhan. Kita berpikir, Tuhan gak punya perasaan. Wow, Tuhan itu sama dengan kita memiliki perasaan. Mari kita cintai Tuhan, ya. Kita berikan hati kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, Bapak Ibu. Lebih dari nafas kita, ya. Jadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tahu siapa-siapa orang yang mencintainya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Tuhan tahu. Tuhan juga pasti merespon cinta yang kita berikan kepadanya. Dan cinta Tuhan dan cinta Tuhan Yesus sudah terbukti Bapak Ibu. Buktinya apa? Dia rela mati di kayu salib demi keselamatan kita. Supaya kita apa? Supaya kita tidak binasa. Ini bentuk cinta Tuhan kepada kita. Nah sebaliknya dengan kita, berikanlah kado yang terbaik untuk Tuhan di Natal ini. Milikilah hati yang semakin mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita terus berlomba dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita rebut hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dengan terus berjuang mengasihi Tuhan dan mencintainya, dan percayalah Bapak Ibu, Dia Immanuel, Dia Allah Bapa yang selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu, amin. Ingat Bapak Ibu, mari kita berikan kado terbaik kita di Natal ini. Pertobatan hidup setiap hari dan memiliki hati yang mencintai Tuhan. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat setiap hari dan mencintai Tuhan, Tuhan Yesus akan menggarap hati kita dan kekuatan Roh Kudus akan menolong kita, memberi kita kekuatan dan penghiburan sehingga kita dimampukan melakukan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dua hal ini perlu kita perhatikan
bahwa berikanlah kado yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, kado yang terbaik yang kita bisa berikan di momen Natal ini, yang pertama adalah pertobatan hidup setiap hari. Yang kedua, milikilah hati yang mencintai Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita miliki dua hal ini, tentulah kado yang sudah kita persembahkan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Di momen Natal ini kami rindu memberikan kado terbaik kami kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang selalu bertobat setiap hari, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berdosa, dan kami mau mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui menurut kehendak Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, memiliki hati yang mencintai Tuhan. Dan kami percaya dua hal ini, dua kado ini yang kami berikan, tentunya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami menjalaninya. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Meteraikan di setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi hari lepas hari bertumbuh dewasa rohani di dalam Engkau. Terpuji dan mulialah Engkau Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap firman yang terus dibagikan kepada kita dapat bertumbuh dan berbuah-buah lebat berkali-kali lipat. Nah, ibadah kita telah selesai, tapi persekutuan dengan Tuhan belum selesai. Saya berharap kita dapat bertemu kembali dalam ibadah berikutnya ya. Doa penutup, doa berkat, dan juga doa persembahan saya serahkan kepada hambanya. See you in the next week. Bye-bye. God bless you all. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ibadah kita hari ini berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di Natal ini kami semakin hari semakin terus diperbaharui untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengalami perubahan pertobatan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya ada penyertaan berkat-Mu atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Bapa di surga. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.